Assalamualaikum teman-teman semua. Kita kembali lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau ada podcast ngobrol tanpa batas dengan tema From Message to Action, Enchanting the Impact of Communication. Kali ini bersama aku Najwa Nabila Nugraha, kedatangan tamu yang super duper spesial banget nih teman-teman. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu. Ya, selamat sore Kak Baby. Sore. Mungkin boleh Kak kenalan dulu sama teman-teman yang ada di YouTube. Boleh. Halo teman-teman siapa nih? Teman-teman BEM, Iya. tapi belum tentu BEM juga lah ya. Mahasiswa aktif juga bisa nonton Kak. Iya, jadi perkenalkan nama saya Bibi Syifa Maulida, biasa dipanggil Baby. Saya dari Prodi Teknisi Kardiovaskuler, 2019 saya masuk, berarti 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke Kak, jadi di sini kan tadi temanya tentang komunikasi. Kita mau belajar dari pengalaman Kak Baby terkait komunikasi, berhubung Kak Baby juga udah sering jadi pembicara. Waduh. Teman-teman di lembaga juga udah banyak yang kenal Kak Baby, gimana cara Kak Baby berkomunikasi, terus apa yang Kak Baby sampaikan itu biasanya nyampe ke kita gitu ya? Kak. Iya. Bener gak sih? Bener. Kita LKTM gitu kan. Jadi Kakak mengisi acara pada saat kita LKTM dan materinya sangat kita sukai. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, oke Kak, mungkin kalau menurut Kakak sendiri, kita langsung ke pertanyaan awal dulu kali ya. Boleh. Kalau menurut Kakak sendiri, kenapa sih komunikasi itu penting Kak? Atau seberapa penting komunikasi buat Kak Baby? Seberapa penting? Kalau untuk seberapa penting itu yang jelas penting banget ya. Mungkin bisa mencapai, kalau kita dalam skor ya, mungkin bisa sampai 10 kalau misalkan 1 sampai 10, karena kan tiap harinya kan kita ini ya komunikasi gitu. Jadi penting banget sih emang komunikasi itu, maksudnya kan karena ya biar apa yang kita lakukan juga selesai gitu kan, karena adanya komunikasi itu gitu sih. Kalau misalnya ada situasi nih Kak, kadang kita suka susah buat komunikasi, kira-kira ada solusi yang bisa diberikan nggak Kak dari Kak Baby sendiri? Ada. Sebetulnya kalau misalkan susah komunikasi itu ya, itu kita harus tahu dulu nih kita tuh susahnya tuh karena emang kita belum terbiasa atau karena emang kita nggak pede. Kadang ada yang kayak nggak pede karena nggak berani juga gitu kan. Apalagi jangankan ke yang dosen-dosen gitu yang ketinggi-tinggi, pun kayak kita sama rekan teman belajar gitu ya, itu pun kadang canggung deh, atau mungkin dia mah pinter banget, bener deh gue, dia belajarnya kayak mana ya gitu kan. Mungkin nanya-nanya gitu juga kan segan. Kan ada orang yang pemalu ya, tapi kan itu sifat ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya kayak teman-teman BEM di sini gitu kan, maksudnya belajar organisasi juga itu suatu bentuk langkah teman-teman untuk belajar komunikasi gitu. Wah, keren banget ya Kak. Berarti kira-kira menurut Kakak Baby sendiri kan tadi kan kita bicara tentang apa belajar tentang komunikasi seorang tuh hambatannya macam-macam. Ada mungkin dari emang personality-nya ya kayak pemalu. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Baby sendiri nih, apakah sifat pemalu itu sebenarnya bisa diubah supaya dia bisa komunikasi lebih baik lagi ke orang lain atau gimana tuh Kak? Sebetulnya kalau misalkan sifat itu tentu bisa ya, tapi itu balik lagi ke kita pribadi. Pertama tuh ada yang bisa emang orang yang mengubah kita gitu kan. Tapi ada yang kedua yang lebih lebih nampol gitu kali ya. Boleh kasih bahasa nampol? Kayak lebih dapat gitu ya, itu dari dirinya sendiri sih. Misalnya kita contoh, kalau misalkan kita selalu pemalu gitu ya, itu bakal kita stuck di situ aja gitu kan. Kita jadi nggak bisa nge-improve diri kita sendiri gitu kan. Bahkan mungkin sebetulnya banyak kayak misalkan dia pinter banget gitu kan, tapi dia susah gitu kan untuk bersosialisasi komunikasinya karena IPK tinggi kayak gitu kan ya, itu belum tentu attitude-nya juga bagus, dalam artian di sini komunikasi ya, maksudnya kan gimana cara dia pinter untuk menyampaikannya itu gitu sih. Jadi ya begitulah. Tapi nih Kak, kan tadi ngomongin tentang penyampaian pesan atau komunikasi yang baik. Kalau misalnya dia bisa berkomunikasi, tapi ternyata apa yang disampaikan itu kurang baik, atau misalnya asal menyebutkan dia percaya diri, dia nggak pemalu, tapi dia nggak bisa mengolah kata-kata, apakah menurut Kak Baby itu juga termasuk kemampuan komunikasi yang kurang Kak? Itu bisa.
Karena dalam arti di sini, karena nggak mungkin kan kita asbun aja, asbun kan berarti belum tentu itu ada ibaratnya dagingnya, ada isinya ya. Kadang kan ada orang yang pintar ngomong gitu ya, tapi itu ngomong apa sih gitu kan. Bahkan mungkin menteri-menteri pun ada kan, sempat viral juga tuh saat itu, kayak emang dia muter-muter, jadi nggak dapet isinya. Jadi pintar ngomong pun harus tahu apa yang disampaikannya itu gitu kan, karena kan biar si pendengar juga tahu apa yang dia disampaikan gitu. Pun kita sebagai yang memberikan informasi juga apa harapannya kan biar yang mendengarkan kita juga dapat ya apa yang kita sampaikan gitu sih. Jadi jangan asal asbun. Jadi harus seimbang ya Kak. Harus seimbang, iya benar. Bukan cuma percaya diri aja tapi iya betul. Oke Kak, ini kita mau diselingin sama pertanyaan dari teman-teman dari Instagram atau gimana nih? Ayo. Boleh. Dari Instagram boleh. Oke, langsung. Kita buka Instagramnya dulu. Oke, selingan ya Kak? Siap, aman. Kalau misalnya ngadepin orang yang gak interest sama topiknya tuh gimana? Kalau misalkan gak interest gitu ya, misalnya kan gak mungkin kan kita langsung aduh gue gak interest, kita kasih mimik muka yang apa mengetahui yang gak suka gitu kan, kasihan juga yang gak enak juga kan, karena kan kita juga harus menghargai itu sih, itu yang penting juga sih. Jadi pun kita ibaratnya tertarik nggak tertarik, kita penting nggak penting informasi yang disampaikan, tapi kan orang itu harapannya didengarkan gitu sih. Jadi maksudnya adalah di sini ya kita interest nggak interest, tetap kita harus menghargai dia gitu kan, karena kan dia menyampaikan gitu. Pun misalkan kita ambil case-nya misalkan dosen, mungkin kan kayak dari berbagai dosen teman-teman kan ada yang penyampaiannya bagus, ada yang masuk langsung, ada yang bertele-tele, yang bahkan bikin kalian boring atau lain gimana. Tapi kan kita harus tetap menghargai beliau kan, yang dimanapun beliau kan adalah pengajar teman-teman gitu sih. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sama-sama. Kita lanjut dulu selesaiin ini ya Kak. Boleh. Kalau misalnya dari Kak Baby sendiri nih untuk mengatasi hambatan komunikasi ini kira-kira gimana tuh Kak? Ada nggak tips and triknya? Untuk hambatan? Iya. Untuk hambatan di sini mungkin lebih ke apa nih, ke cara penyampaiannya atau mungkin lebih dia belum paham apa yang ditangkap kayak gitu. Mungkin boleh kalau di sini sih ke Gak apa-apa. Kayaknya saya ngomong deh Kak tadi. Kan Kak. Aman. Kalau ini lawannya nggak nangkep. Oh, kalau lawannya nggak nangkep boleh. Oh, nah itu sebetulnya balik lagi nih, bisa dari yang lawannya yang nggak nangkep gitu kan, apa emang kita dari penyampaiannya. Tapi pun kalau misalkan dari kita yang menyampaikannya itu, menurut kita, oh kita pertama ngomong nggak bertele-tele. Terus kayak misalkan jujur kalau saya sendiri kan ngomong tuh cepet ya. Bahkan ada orang, Kak jangan cepet-cepet, nggak ngerti. Nggak apa-apa, karena kan beda-beda kan prosesnya. Maksudnya pun kayak saya pun, kalau misalkan dalam hal belajar ya, ini nggak apa-apa ya saya nyambung-nyambung. Ada misalnya kita kan masing-masing mahasiswa itu kan punya cara belajarnya sendiri. Iya nggak sih? Iya. Kalau saya itu belajar yang harus diulang-ulang. Jadi kalau misalkan dosen sekali baru nerangin, belum tentu paham, harus misalkan nyatat sendiri, nggak bisa ngelihat catatan orang lain, nggak bisa. Walaupun acak-acakan, tapi pasti bisa, karena kan dari sendiri. Jadi sama halnya kayak kalau misalkan orang nggak paham gitu kan, apa yang disampaikannya, itu balik lagi ke emang isinya itu lebih tinggi banget gitu kan, bahasanya tuh tinggi banget yang sampai orang tuh nggak nyampe gitu, nggak ngerti, nggak apa-apa, tapi kan itu komunikasi. Yang penting dari sisi pendengarnya ini bilang ya dengan cara yang baik juga ya mohon maaf boleh diulang atau gimana. Pun itu case-nya sama kayak dosen ya, kan pasti nggak ini juga sih, misalkan dosen kita nggak mungkin kan langsung paham, enggak kan, pasti kan diulang-ulang juga, ada sesi pertanyaan ya, disitulah kan ada sesi komunikasinya gitu. Oh berarti kalau misalnya tadi kan udah ngomongin kemungkinan yang jadi lawan bicara kita kurang paham, berarti kalau itu kita penting nggak sih Kak bisa mengenali karakter dari lawan bicara kita? Penting, itu penting juga, penting banget, karena tapi emang sih maksudnya hal ini apa ya, dibilang untung-untungan nggak juga gitu ya, karena kita misalkan baru pertama ketemu kan nggak mungkin kan langsung kenal. Mungkin kalau misalkan kayak teman-teman yang lain yang udah BEM gini kan, udah mungkin sebelumnya udah pernah organisasi kayak, jadi kan saling tahu nih sifatnya kayak gimana. Ada yang mungkin misalnya nggak bisa dibentak dalam ngasih pendapat atau saran, masukan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalnya hal itu tuh
ya penting. Tadi aku lupa pertanyaannya apa. Pertanyaannya itu Kak, yang kalau misalnya kan tadi ada bahasa tuh kita ngomong tapi ternyata lawan bicara kita nggak ngerti. Nah, berarti apakah kita harus menyesuaikan tergantung orang yang kita ajak bicara? Jadi bisa karakternya seperti apa, terus kita sesuaikan gaya bicaranya, itu kayak gitu penting nggak sih Kak? Atau bisa nggak sih Kak kita menilai orang, terus kita bisa menyesuaikan dengan diri kita gitu tuh sebenarnya memungkinkan nggak Kak? Bisa, itu bisa, tapi ya balik lagi sih, karena kan kita nggak mungkin mau kasih komunikasi gitu kan, mau ngasih pesan, tapi kita harus kenali dulu ini dia kayak gimana ya sifatnya ya. Yang dimana watak kita sifat kalau udah bicara ya kayak gitu kan. Tapi ya beda hal lagi kalau misalkan yang emang udah kenal ya, biar ibaratnya aku ambil contoh mungkin ketua sama wakil ketua BEM gitu ya. Karena kalau misalkan ketua sama wakil mungkin mereka punya sifat yang beda, itu pasti. Pun jangankan ketua sama wakil ya, sama semua anggotanya pun pasti punya ya namanya juga beda-beda kepala ya nggak sih? Jadi hal itu tuh pasti ada yang ibaratnya ada api dan ada air gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ini nggak paham sama apa yang diomongin sama si ketua ini, karena misalnya saking kerasnya gitu kan, namanya juga ketua kan, pasti dia harus menjadi kepalanya gitu kan, ngarahin, mandorin. Tapi ya si wakil ini yang bantulah gitu kan, untuk misalnya lu jangan kayak gitu deh, mending gue aja, karena dia sifatnya nggak bisa yang misalkan lu langsung turun, jadi gue harus yang pelan-pelan ngelobi kayak gitu-gitu. Jadi ya harus disesuaikan juga, itu penting juga gitu, karena kan biar masuk juga. Ibaratnya kita ngasih pesan, kita punya harapan supaya dia ngerti sama kita kan, supaya dia ada improvisasinya juga kan, dari yang misalkan ada evaluasi gitu. Tapi ya kita harus lihat juga gitu siapa yang mau kita ajak bicara gitu. Oke Kak, berarti kalau misalnya yang tadi sejalan juga sama pertanyaan sebelumnya nih Kak, kalau misalnya dari KBB sendiri kan nggak mungkin kan tadi Kak, dari awal kita ketemu orang tuh nggak mungkin kita langsung bisa tahu karakternya gitu kan. Berarti cara komunikasi yang baik yang menyeluruh gitu Kak, kayak untuk pertama kali belajar komunikasi yang baik itu gimana tuh Kak dari Kakak? Kalau misalkan untuk belajar komunikasi yang baik, sebetulnya yang pertama dari sikap dulu. Karena kalau tadi kan ada pertanyaan tertarik nggak tertarik ya, maksudnya kalau di sini kita masuknya ke sikap dulu. Karena kalau misalkan sikap kitanya pun nggak baik, orang malah bisa aja kayak nggak sopan deh kayak gitu. Itu yang langsung nilai pertama sih. Baru kan misalnya pertama ya sikap kita yang baik, terus yang kedua barulah kita menyampaikan itu. Jadi ibaratnya yang penting di sini adalah attitude-nya sih. Contohnya misalnya kayak teman-teman pas waktu masih mahasiswa baru, itu kan pasti teman-teman nggak tahu kan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang ambis pengen sendiri, mana yang enggak gitu kan. Tapi kan yang teman-teman lakukan mungkin teman-teman bisa yang jaim dong pastinya. Itu suatu kepastian, nggak mungkin yang langsung, mungkin ada aja orang yang begitu ekstrovertnya, tapi kan kita nggak tahu dari sisi sifat dia ekstrovert itu, pasti di belakangnya ada hal yang bikin dia seperti itu. Pasti itu akan jaim, jadi jaim itu apa? Pasti kan teman-teman jaga sikap kalian. Sikap kalian mungkin yang tadinya nggak baik gitu kan, yang mungkin ngomongnya bisa banyak kasarnya, tapi di saat karena belum teman-teman nemuin teman-teman yang klop, itu kan bisa aja teman-teman menjaga sikap kalian. Jadi biasanya hal yang paling utama itu adalah sikap. Yang kedua kan nanti kan sambil berjalan, terus kita jadi kenal sifatnya seperti itu gitu kan. Jadi kan kita bisa tuh, itu ngalir. Maksudnya entah mungkin kita jadi klop gitu kan ngomongnya gitu, jadi entah kayak nggak ada segan-seganan kayak gitu. Jadi yang paling penting itu dari sifat kita dulu sih, baru yang kedua komunikasi. Selebihnya ya mengalir aja. Dia bisa ngomong cepat apa enggak kayak gitu loh. Maksudnya kalau kita ngomong cepet nadanya dia nangkep apa enggak ya, kadang kan ada yang sefrekuensi ada yang enggak gitu. Berarti sejalan aja gitu ya Kak? Ngalir aja. Oke Kak, Siap. kita selipin lagi kali ya Kak ini. Boleh. Di Instagram, karena kayaknya cukup banyak banyak ya? tertarik untuk mengetahui tentang informasi, karena relate juga di organisasi kan sering ada yang namanya miskomunikasi, itu kayak kesalahan yang nggak bisa kita hindari ya Kak ya. Kita lanjut aja, boleh tolong teman-teman. Jadi balik lagi ke kalau misalnya tentang tertarik nggak tertarik nih Kak. Ada pertanyaan, kalau ngobrol sama orang yang kelihatan nggak tertarik ngobrol sama kita, bagusnya mending stop atau lanjut? Stop apa lanjut? Ini sebetulnya balik ke sabar ya. Berarti kayak tutut lagi ya Kak? Balik ke sifat lagi, bener. Karena balik ke kesabaran ada juga, maksudnya diiringi dengan kesabaran ya, karena kan kita juga yang maksudnya yang Islami gitu ya, kan harus sabar betul.
Jadi kalau misalkan sabar itu diselinginya. Terus kalau misalkan kayak gitu, kita juga harus tahu nih apa yang kita mau sampaikan itu penting atau enggak. Jadi kita harus tahu penting enggak sih apa pesan yang mau kita sampaikan. Kalau misalkan penting, itu kan menurut kita. Tapi menurut orang itu nggak penting, gue nggak tertarik, biarin deh itu bukan scope gue misalnya. Tapi kan menurut si orang ini penting. Jadi kalau misalkan itu lihat lagi situasinya, kalau misalkan emang si orang ini mau menyampaikannya itu sesuatu yang penting, lanjutin. Tapi pun kalau misalnya yang nggak penting, ya itu ya nggak usah dilanjutin karena kan buat apa gitu kan, di sisi lain nggak penting dan orang ini nggak mau denger, kayak ya udahlah kalian buang-buang waktu juga ya, mending ke yang temen yang lain tapi yang mau mendengar gitu. Berarti situasional juga ya Kak, Iya. tergantung topiknya juga, tergantung topiknya, tergantung orangnya juga. betul. Ini mau lanjut pertanyaan lagi, ada lagi? Ada 1000 ya? Ada, oke lanjut dulu. Dari suam kan? Boleh. Kalau misalnya cara ngadepin yang kalau ngomong tapi dia nggak dengerin gitu Kak. Jadi nyeleneh gitu si Iya, orang ini. Iya. Kalau ini itu sebetulnya pribadinya sih. Berarti lawan bicaranya yang bermasalah. Iya, lawan bicaranya bermasalah, tapi ya kita kan di komunikasi itu bisa nasihatin kan. Itu tadi pesannya apa kan? Misalnya kita mau ngasih tahu ke orang ini, misalkan itu berupa nasihat contohnya. Kalau misalkan berupa nasihat contohnya, tapi orang ini nyeleneh, tapi nggak apa-apa, itu kan hak kita. Kalau misalnya kita selingi agama kan ibaratnya kita mengingatkan, nggak apa-apa kan. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas ya dari sisi kitanya juga yang bukan ibaratnya menggurui gitu sih buat si orang ini. Tapi kan kita ibaratnya buat apa ya? Buat mengingatkan gitu. Jadi ya nggak apa-apa coba dilanjutkan. Tapi dilihat dulu tadi balik lagi konteksnya itu apa gitu. Berarti yang harus dilakukan dicoba aja dulu ya Kak. Coba dulu aja. Ini relate sih Kak sama kehidupan teman-teman lembaga Oh gitu. iya. Kalau misalnya ada temen yang melakukan kesalahan terus gak mau dengar nasihat gitu. Oh Jadi, gitu. semoga yang nonton anak lembaga bisa. Iya, amin. Kita lanjut aja Kak. Boleh. Tips membuat pesan motivasi audiens untuk bertindak. Tipsnya, Iya, Kak. kalau misalkan untuk tipsnya sendiri, itu yang jelas pertama harus ada motivasi mungkin ya, ada bahan dari motivasi, maksudnya suatu inspirasi gitu. Karena sebetulnya komunikasi itu bisa aja komunikasi ini kan kalau kita lagi berbicara komunikasi. Jadi kan ya udah adanya komunikasi gitu kan antara kedua belah pihak. Tapi kan ada juga suatu inspirasi. Inspirasi ini kan bisa juga kita lihat dari video gitu kan. Tapi kan dalam video itu kan mungkin ada nggak ada komunikasinya. Contohnya misalnya mungkin ada yang videoin gitu kan, entah mungkin bapak-bapak yang sudah tua, terus misalkan maaf dia memulung kayak gitu kan, tapi ada yang nge-viralin, tapi orang yang nontonnya itu jadi misalkan dia udah tua tapi masih semangatnya masih ada loh gitu. Itu salah satu dari apa? Ya komunikasi, bukan komunikasi, suatu inspirasi. Kalau misalkan dari sisi komunikasi yang buat mungkin adanya motivasi, ya itu harus ada ya unsur inspirasinya sih gitu yang pertama. Karena orang kan kalau misalkan mungkin ibaratnya kita kan pasti punya teman dekat gitu ya. Belum tentu kita ke teman dekat mungkin yang di luar kampus sama yang di dalam kampus kan itu mungkin ada aja yang sifatnya sama, ada yang beda. Misalkan gue lebih klop sama yang di luar kampus gitu kan, gue lebih nyaman mungkin sama teman-teman SMA-nya kayak gitu kan. Karena apa? Mungkin ya karena komunikasinya nyambung gitu sih. Tapi sebetulnya ya balik lagi aja sih maksudnya ke pribadinya aja gitu. Sebetulnya aku lupa tadi pertanyaannya apa. Pertanyaan itu mungkin ini Kak, maksudnya ini kan kalimatnya tips membuat pesan motivasi audiens untuk bertindak. Mungkin di sini dari mungkin maksudnya tuh gini Kak, dari kata-kata kira-kira kita bisa nggak bikin orang untuk bertindak melakukan suatu perubahan atau perbuatan baik gitu dari perkataan kita atau nasihat kita gitu Kak. Tentu bisa, pasti bisa, tapi kadang tuh kita lihat, ada yang bisa lihat dulu orangnya siapa. Kadang mungkin kalau kita udah CS, udah sahabatan, aduh nilai gue kecil kayak gitu kan, gue butuh remedial, nggak apa-apa ya kita sama-sama gitu kan. Ya tujuan kita kan di sini buat belajar, misalkan organisasi ya diselingi, tapi nggak apa-apa yuk sama-sama gitu kan, suatu balik lagi gitu ya, siapa yang kita ajak ngobrol gitu kan.
Tapi ya pun ada juga yang bisa dia cari-cari sendiri gitu kan, entah mungkin di video gitu kan, cari reminder-reminder. Tapi kalau misalkan secara komunikasi, itu biasanya kita klopnya tuh sama siapa sih, itu biasanya masuk tuh langsung inspirasi yang dikasihnya, kayak gitu. Tapi itu yang kalau misalkan kita udah teman-teman dekat ya. Kedua misalkan belum teman dekat, tapi oh dia dapat nih gitu kan inspirasinya gitu. Itu entah mungkin, bukan entah mungkin, sebetulnya lebih ke banyak relate-nya sih. Wah kayaknya gue pas nih. Mungkin kayak misalkan suka ada kayak quotes-quotes, kajian-kajian gitu kan. Kadang ada yang pas di hati. Itu kan suatu inspirasi juga buat kita kan. Jadi kitanya jadi berubah, mungkin jadi kayak oh iya ya udah pengen jadi lebih baik kayak gitu-gitu sih. Jadi kadang yang mengandung makna yang disampaikan tuh kadang ya udah teman kita klop dulu nggak sih gitu. Jadi kadang kan lebih nggak segan gitu. Cuma kalau misalkan emang belum teman dekat banget, yang penting apa yang disampaikan itu iya sesuai. Terus ya dengan bahasa yang sopan di sini maksudnya kan ada yang mungkin ngasih dengan bukan bahasa yang ya udah gitu kan ya, bukan yang nggak senonoh lah gitu. Tapi ya balik lagi tadi. Oke, Kak, berarti bisa ya Kak kalau misalnya kita mau menasihati orang lain dengan kita berbicara dan membenarkan cara kita bicara gitu, insya Allah orang itu akan menjadi lebih baik gitu ya Kak. Iya, betul. Kan dari tadi ngomonginnya tips-tips aja nih Kak gitu. Kita mau kenalan sama Kakak lebih lanjut lagi boleh, gitu. Boleh apa tuh? Cerita aja gitu Kak. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak cerita mungkin sempat ada pengalaman tentang komunikasi ini Kak, lalu Kakak pernah berhasil bikin orang jadi semangat atau mungkin pernah ngerasa aduh kayak nggak nyambung banget ngomong sama orang ini kayak gitu sih Kak, kita mau denger cerita Kakak. Iya, boleh. Sebetulnya itulah apa ya, ini bukan pentingnya, ini karena pengalaman kan, jadi nggak apa-apa ya. Boleh. Karena pentingnya relasi itu penting banget. Kenapa? Karena ya kita jadi tahu masing-masing watak orang gitu kan, dalam artian cara gimana dia menyampaikan, cara dia komunikasi gitu kan. Jadi dari sisi kitanya juga ada pengalamannya gitu. Gimana cara kita komunikasi sama orang yang pendiam, gimana cara kita komunikasi sama orang yang pemarah. Karena itu sifat ada. Itu kebetulan dialami saat saya menginjak organisasi di Hima. Iya, kebetulan kalau ketua saya nonton ya, Kak Dea namanya dia apa. Jadi kalau Kak Dea ini dia tuh keras. Kalau dia ini keras. Jadi kalau saya kan orangnya karena dulu nggak mau organisasi ya jujur. Soalnya kayak ya udah buat apa sih gitu kan. Saya tuh orangnya malas. Jujur saya orangnya malas. Tapi karena ya mungkin ya udah qadarullah juga gitu kan. Jadi saat itu Kak Dia adalah ketuanya, saya wakilnya. Cuma memang tapi mungkin sifat keras ini harus juga ada sih buat sebagai ketua gitu ya. Karena kalau misalkan ketuanya ini yang nggak punya sifat keras gitu ya nanti kan bakal berombang-ambing nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Walaupun yang anggota ini kan pasti kayak bisa aja nggak setuju, bisa aja setuju gitu kan. Tapi yang namanya ketua kasihan sebetulnya ketua gitu kan. Tapi ya itulah maksudnya jadi seneng lah gitu kan. Jadi kalau misalnya dia tuh orangnya keras, gimana nih wakil supaya ya teduh gitu ya, supaya anggotanya juga nyaman gitu kan. Walaupun sebetulnya rasa takut tuh ada, karena kan orang kalau misalkan lagi keras gitu kan, ada kan orang yang nggak mau diajak ngobrol, itu bahkan ada orang yang nggak mau dikasih kritik, itu ada. Tapi ya gimana kitanya sih buat kayak apa nyampeinnya gitu ya, pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan tapi pasti. Itu jadi pernah tuh. Terus pernah juga ada kalau misalkan ini, kalau masih berbicara tentang Hima, pernah kayak misalnya mau ada yang keluar, kayak nggak kuat lah gitu ya di Hima. Ya, sifat kalau misalkan saat itu saya tuh di waktu itu sebagai skupnya tuh ibaratnya yang adem-ademnya lah gitu ya, yang adem-ademnya. Jadi yang saya lakukan apa ya, komunikasi ke yang orang mau keluar ini dengan cara lobbying. Jadi itu sih maksudnya pentingnya apa ya, ini bukan mengagung-agungkan organisasi karena bukan di wilayah kampus aja itu apa ya manfaatnya gitu loh, karena saat di luar pun di dunia kerja pun itu kerasa. Bahkan sebelum teman-teman apa ya menginjak dunia pekerjaan, teman-teman kan pasti ada PKL kan ya. Pasti saat PKL itu teman-teman gimana komunikasi sama